Di awal ini, kami memilih tema-tema yang benar-benar penting untuk ditanamkan kepada anak. Setelah melalui proses riset tentunya, juga diskusi dengan para ahli dan praktisi, maka ketemulah tema-tema penting tadi. Dan tema-tema ini kami kunci untuk saat ini. Sehingga buku yang lahir dari MIM memang penting dan perlu dibutuhkan bukan hanya untuk anak-anak, namun juga dibutuhkan oleh seluruh anggota keluarga, bukan sekedar lintasan pikiran atau menanggapi hal-hal yang sedang viral. Namun, jika memang ada naskah dari luar, dari penulis-penulis luar yang kebetulan sesuai dengan arah tema kami, ya kenapa tidak? Kami tidak menutup akan kemungkinan kolaborasi itu. MIM. Tidak benar ya, kalau produk MIM dibilang nggak ibu-ibu banget. Karena buku kedua MIM nanti insya Allah bertemakan tentang bakti kepada ibu. Bagaimana seorang anak memuliakan ibunya. Adapun sosok ayah yang memang sering muncul di dalam produk atau di media sosial MIM itu bukan tanpa alasan. Karena hal itu telah melalui diskusi panjang dengan pakar pendidikan Islam, bahwa peran ayah itu sangatlah penting di dalam pendidikan anak-anaknya. Dan belakangan ini muncul pembahasan akan kurang hadirnya ayah di dalam pendidikan anak-anak. Bahkan ada yang mengistilahkan dengan fatherless country, negara tanpa ayah. Tentu miris kan? Nah, MIM ingin ikut ambil bagian untuk memanggil para ayah agar kembali hadir mendampingi anak-anaknya. Menjadi pribadi yang jujur adalah harapan setiap orang, dan mengajarkan kejujuran harus ditanamkan sedini mungkin. Melalui buku Jujur Itu Menenangkan, ayah bunda dapat mengenalkan sifat jujur pada si kecil dengan cara yang menyenangkan. Buku ini menyajikan cerita yang menarik dan dekat dengan keseharian anak-anak. Bahasa yang mudah dipahami, ilustrasi yang indah, dan dilengkapi dengan teks berwarna yang memiliki makna. Teks berwarna merah adalah quotes yang membantu orang tua untuk menyampaikan nilai penting dalam cerita, sehingga membangun komunikasi yang produktif bersama anak. Teks berwarna biru adalah dialog hati anak yang merangsang kecerdasan emosi dan pengendalian diri anak. Buku Jujur Itu Menenangkan juga sudah ditasih oleh pakar pendidikan Islam dan praktisi pendidikan keluarga. Oleh karena itu, buku ini tidak hanya syarat ilmu untuk anak-anak, tetapi juga untuk para orang tua. Mau ikutan PO-nya juga? Yuk pesan sekarang. Antara gadget dan buku. Saat gadget mulai membayangi dunia mereka, ajaklah anak-anak menemukan keajaiban di dalam lembaran buku. Buku adalah jendela dunia yang membuka cakrawala pengetahuan dan kreativitas mereka. Bahkan lebih dari itu, membaca dapat meningkatkan imajinasi dan kreativitas, juga meningkatkan kecerdasan bahasa, menambah jumlah kosakata, menguatkan kualitas memori, meningkatkan fokus dan konsentrasi. Membacakan buku untuk anak kita yang balita dapat menjalin hubungan yang kuat antara orang tua dan mereka. Ayah bunda, yuk mulai ajak anak-anak kita untuk lebih banyak membaca buku. أنا كتابي 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 خوفي يجعلني لا أراه أمي تكفخني لأقراه قلبي عقلي متعلقين بجوالي جوالي يا حلالي
يسحبني طول أيام. Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baik, teman-teman semuanya. Bismillah. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ayah bunda sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih atas waktunya, dan kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang di kelas online kami yang mengambil tema How to Become a Great Seller. Tema ini tentunya tidak akan tuntas dibahas dalam satu kali pertemuan saja. Oleh karena itu, kami telah menjadwalkan sebenarnya rangkaian kelas online. Sebentar, mohon maaf. Rangkaian kelas online berikutnya. Jadi kami sudah menyiapkan roadmap untuk semacam apa ya, bisa dibilang kalender akademik ya, bahasa kerennya, untuk mengupgrade dari tema ini, tema How to Become a Great Seller ini. Jadi insya Allah memang tema ini tidak akan tuntas dibahas di dalam satu pertemuan saja, akan tetapi kami telah menyiapkan series atau rangkaian untuk membahas tema ini. Sebelum lebih jauh, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari MIM Publishing. MIM tulisannya M-E-E-M, akan tetapi dibacanya MIM. Di logonya juga teman-teman bisa lihat bahwa di situ merupakan salah satu huruf hijaiyah, yaitu MIM. Dan MIM ini hadir bukan sekedar ingin menjadi penerbitan buku saja, atau malah ingin jualan buku, karena kalau toko buku dan penerbit buku itu sudah banyak ya. Karena kami memiliki value yang kami perjuangkan, kami memiliki cita-cita, visi dan misi, yaitu turut serta membangun manusia Indonesia, anak-anak kita, anak-anak Indonesia. Kami ingin hadir turut mewarnai masa depan Indonesia. Oleh karenanya, meski hadir sejak tahun 2023, hampir setahun yang lalu, namun buku pertama kami baru hadir di Juli 2024 ini, bulan lalu. Karena kami sangat serius menyiapkan media pembelajaran yang berkualitas untuk anak-anak Indonesia. Kami cukup lama di tahap persiapan, diskusi, riset, dan mengkaji atas hal-hal yang urgent dan penting untuk diberikan kepada anak-anak kita. Kami pun berdialog bersama para pakar, praktisi, ahli, juga psikolog, dan juga ustadz yang telah lama fokus di bidang kurikulum pendidikan anak, yaitu Ustadz Herfi Gulam Faizi, LCMAG, yang mana beliau memang turut mengawal diskusi-diskusi kami dalam tema-tema maupun dalam konten yang diberikan di dalam produk-produk kami nanti. Dan izinkan saya share screen. Oke. Slide berikutnya, Pak Dian, mohon maaf. Ya, saya lanjutkan sedikit tentang perkenalan. Jadi bahkan tentang nama MIM sendiri memiliki filosofi, yaitu merupakan awalan dari 4 kata di dalam bahasa Arab yang merupakan unsur penting yang berpengaruh pada pendidikan anak. Dan ini menjadi pegangan kami, yaitu 1, manzil, rumah atau keluarga, yang kedua masjid, mim dari masjid gitu maksudnya, itu tempat ibadah, dan ketiga itu madrasah, mim untuk madrasah yaitu sekolah, 4 mujtama atau masyarakat. Jadi 4 elemen ini, 4 unsur ini itu sangat penting untuk pendidikan anak, dan oleh karenanya 4 elemen ini pun juga akan dipotret di dalam produk-produk kami nantinya. Dan saya sendiri mungkin perkenalkan,
saya Yogi Pramadika, saat ini sebagai CEO dan sekaligus co-founder dari MIM Publishing. Saya ayah dari 5 orang anak, dan saya juga alumni dari Sekolah Orang Tua Parenting Nabawiyah, bimbingan Ustadz Budi Asari LC tahun 2013. Jadi sekitar 11 tahun yang lalu. Kemudian saya sempat ikut juga Akademi Siroh tahun 2016 dan Akademi Al-Quran tahun 2018. Jadi begitu mungkin. Dan next Pak, slide ketiga. Susunan acara pada pagi hari ini insya Allah akan berakhir pada 10.30. Kami ikhtiarkan nanti 10.30 selesai, di mana saat ini adalah pembukaan dan perkenalan. Kemudian nanti akan dilanjut materi inti kita, How to be a good seller, oleh Coach Tahir Tawaf. Kemudian disambung dengan sedikit perkenalan produk kami, MIM Publishing, dan juga dilanjut Q&A. Ada pertanyaan mungkin. Kemudian sebelum masuk ke acara inti, mungkin saya perlu berkenalan atau menyapa dari peserta-peserta yang hadir di sini. Mungkin dari mana saja? Ada yang dari luar Jabodetabek mungkin? Angkat tangan atau iya, Mas Ardi, silahkan Mas. Dari mana Mas? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi. aslinya dari Sukabumi tapi sekarang domisili di Abu Dhabi. Masya Allah, dari Abu Dhabi ini. Jadi jauh-jauh dari Abu Dhabi, Masya Allah, bisa ikut kegiatan, bisa ikut seminar online ini. Terima kasih sekali Mas Ardi, Barakallahu Fiik. Semoga Allah memberkahi Mas Ardi dan keluarga beserta anak-anak semuanya. Dan mungkin yang lain ada lagi. Ini ada beberapa nama yang udah familiar juga nih. Ada, Masya Allah, ada yang chat. Sebentar. Ada Bu Amel dari Ciamis, tapi hari ini domisili di Makassar. Masya Allah, dari Makassar. Ini tidak, ini sama nih, tetangganya Pak Tahir nih sepertinya nih. Dari Makassar. Baik, Masya Allah. Baik, insya Allah kita mungkin langsung saja di materi inti. Slide berikutnya Pak. Bersama coach kita, Muhammad Tahir Tawaf. Mungkin saya sedikit saja memperkenalkan secara singkat. Nanti semoga beliau dapat memperkenalkan dirinya dengan lebih lengkap. Beliau ini namanya Muhammad Tahir Tawaf, dan beliau certified coach, memiliki kurang lebih 15 tahun pengalaman di bidang marketing dan penjualan produk-produk edukasi. Beliau berpengalaman juga coaching dan mentoring di instansi-instansi pemerintahan, BUMN, perusahaan swasta, dan lain sebagainya. Seperti contohnya Kementerian Luar Negeri, BPKP, PT Kereta Api Logistik, Astra, dan lain sebagainya. Beliau juga memiliki pengalaman kerja sebagai Recruiting, Training, and Development Head di PT Tira, dan beliau juga pernah menjadi Area Sales Manager di PT Tiga Raksa. Tentu semuanya sangat erat hubungannya dengan produk-produk edukasi untuk anak-anak kita, anak-anak Indonesia. Oleh karenanya, MIM Publishing dalam upaya membangun manusia melalui produk-produknya, maka beliau kami mintai tolong dan kami anggap merupakan orang yang sangat tepat untuk berbagi dengan kita hari ini. Tentu ilmu yang disampaikan akan sangat terkait dengan produk-produk edukasi, produk-produk MIM mungkin ya. Akan tapi prinsip dari how to become a great seller-nya insya Allah bisa juga diadopsi untuk banyak produk-produk lain yang mungkin ayah dan bunda sekalian sudah miliki. Insya Allah di akhir nanti akan ada kuis dan juga hadiah. So,
please pay attention, fokus, dan waktu dan tempat kami persilahkan kepada Pak Tahir. Silakan Pak, mungkin saya sapa dulu. Pak Tahir, sehat Pak? Baik, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, sehat. Waalaikumsalam Mas Yogi, warahmatullahi Pak wabarakatuh. Yogi ya. Suara saya kedengaran nggak, Pak Yogi? Sangat jelas Pak, sangat jelas. Sangat jelas ya, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya sekalian? Nih, saya sangat senang ya. Ternyata kita sampai di Abu Dhabi. Wah. Wah, Dan tambah senang lagi nih karena ada Mbak Amel dari Ciamis tapi domisili di Makassar. ya. Jalan-jalan ke Makassar, Pak. Mbak Amel jangan lupa ke Saung Cobek. Oke. Baik, dari mana aja nih? Selain dari Makassar, dari Abu Dhabi, ada yang dari ini kayaknya ada yang saya kenal nih. Ada sahabat saya juga tidak, Pak Novita. Wah, ini kayak saya kenal ya. Boleh sebut namanya dari daerah mana aja Bapak Ibu? Kolom chatnya. Oke. Ini kayaknya masih pada dua fokus nih ya. Ada yang olahraga barangkali Mas Yogi ya. Baik, Ini baik. kita ngadain acara memang luar biasa karena mestinya hari ini hari olahraga, hari kumpul sama keluarga, tapi kita ngumpul gitu ya di sini. Baik. Betul. Baik teman-teman, nggak apa-apa tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu, izinkan saya memulai acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sekalian, saya ucapin banyak-banyak terima kasih ya Bapak Ibu di tengah waktu kesibukannya di hari Minggu bersama keluarga, Bapak Ibu meluangkan waktunya untuk belajar sejenak bersama kami di BIM Publishing. Saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu adalah praktisi-praktisi yang luar biasa nih Pak Yogi. Jadi bukan maksud hati mengajarkan ikan berenang, mengajarkan elang terbang atau tupai melompat. Karena yang di hadapan saya ini adalah orang-orang hebat, Pak. Jadi hari ini saya datang diundang oleh BIM Publishing untuk sharing apa yang saya pernah alami dan apa aktivitas saya hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya boleh share screen ya, Mas Yogi ya? Boleh, Pak. Oke. Baik. Hari ini kita belajar how to become a great seller ya. Bicara tentang how to become great seller, izinkan saya mengutip. Tadi sudah dikenalin ya sama Mas Yogi ya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Yogi. Memang aktivitas saya hari ini adalah sebagai seorang coach ya, bergabung di ESQ Coaching Academy, kemudian banyak di perusahaan-perusahaan ya, sudah disebutkan tadi. Dan terakhir saya bantu di Kementerian Luar Negeri dan di Astra Honda Motor ya, para main dealernya, kemudian di kereta api logistik ya sebagai mentor coach gitu ya. Nah, teman-teman, terima kasih ya, saya ucapkan kembali bersedia bergabung hari ini ya. Sebelum saya memulai pertemuan hari ini, saya ingin mengutip dari buku Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Di bab pertamanya di situ dikatakan bahwa ada satu cerita nih yang saya pengen sampaikan kepada Bapak Ibu, bahwa ada seorang pemuda yang berjalan di atas gundukan pasir dalam keadaan lapar, berjalan di atas bukit pasir dalam keadaan lapar, lalu ia berniat pada dirinya. Jadi dia sedang dalam keadaan kelaparan dan ia berniat dalam dirinya, jika pasir ini adalah makanan, niscaya saya akan bagikan di antara manusia. Kemudian Allah mewahyukan kepada nabinya
bahwa katakanlah kepada laki-laki itu bahwa Allah telah menerima sedekahnya. Barang siapa bercita-cita dengan suatu kebaikan, sedangkan ia tidak mengamalkannya, niscaya dituliskan Gimana baginya. cara ganti namanya di Zoom? Kan udah terlanjur masuk. Yang titik 3 more ini ya? Meeting setting ini, tah? Mohon maaf, Bu Rina bisa di mute, Pak, Bu. Nah, Iya, terima kasih banyak, Bu. Terima kasih. Oke. Ya, Terima silakan, kasih Pak Mbak Taufik. Rina ya. Jadi barang siapa bercita-cita dengan suatu kebaikan sedangkan ia tidak mengamalkannya niscaya dituliskan baginya satu kebaikan. Masya Allah. Nah, ini kita bicara tentang niat nih ya Bapak Ibu. Bicara tentang kehendak ya. Bicara tentang kehendak. Sebelum saya memulai pertemuan kita hari ini menjadi How to Become a Great Seller, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, apa sih yang menjadi niat Bapak Ibu hari ini? Kenapa Bapak Ibu hadir di webinar ini? Apa harapannya? Boleh tuliskan ekspektasinya di chat, Bapak Ibu. Silahkan. Jadi hari ini kita santai aja ya. Anda boleh berdiskusi, Anda boleh bertanya, menuliskan di chatnya apa yang menjadi harapan Bapak Ibu. Bisa ditulis chatnya? Ayo, silakan ditulis apa yang menjadi harapan Bapak Ibu di webinar hari ini. Ekspektasi Anda kira-kira apa sih gabung di webinar hari ini? Silakan ditulis. Oke. Masih suara saya masih kedengaran ya kayaknya Mbak. Mungkin masih ada yang belum mute ya. Oke, Mas Rama atau Abang nih atau Mbak nih ingin belajar dagang. Oke. Yang lain. Yang lain. Oke, satu ingin belajar dagang. Catat ya, ingin belajar dagang. Ini ada berapa peserta? Ada 12 ya, lumayan ya, ada 1.200 ya. Silakan. Mas Ardi bercita-cita jadi pengusaha. Sepakat ya. Satu, belajar dagang. Dua, bercita-cita jadi pengusaha. Oke, yang lain. Oke. Yang lain ada harapannya kira-kira saya ke sini ngapain ya? Kalau Bapak Novita atau Mbak Novita ini saya nggak tahu ya. Insya Allah ingin menjadi bagian dari perjuangan menghadirkan media edukasi yang berbeda. Masya Allah. Insya Allah secara fundamental sedikit banyak Pak Yogi selaras dengan saya. Amin. Masya Allah. Jadi wainya sudah keren ya. Oke. Terima kasih, Mbak Novita. Terima kasih Mbak Novita. Ya, jadi ingin secara fundamental gimana bisa selaras dengan tujuannya Pak Yogi. Apalagi ada lagi yang lain? Silakan ditulis. Ya. Oke. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu, saya ingin bertanya lagi nih kepada Bapak Ibu sekalian. Apa ekspektasi Bapak Ibu sekalian atau mengapa Anda ingin menjadi reseller meme publishing? Katakanlah begitu ya. Setelah Anda gabung di seminar hari ini, di webinar hari ini, Anda berniat menjual buku meme publishing. Kira-kira harapan Anda apa? Mungkin hampir sama tadi atau gimana? Ayo silakan ditulis. Oke. Kira-kira harapan Anda jadi meme publishing apa sih? Oke. Oke, saya ulangin lagi karena katanya lagi sinyal ya. Apa harapan Anda? Apa harapan Anda menjadi reseller meme publishing? Atau seller? Kan kita pengen belajar dagang nih. Pasti kan kita punya tujuan. Seperti tadi saya bercerita tentang niat, tentang kehendak. Ya kan? Nah pasti kan ada yang kita pengen tuju nih Bapak Ibu. Ada yang pengen kita dapetin di akhir pertemuan kita atau di akhir perjalanan kita nanti. Ada harapan-harapan, ada yang ingin Anda capai. Silakan ditulis. Bukankah amal kita sah karena niat kita Bapak Ibu? Bukan begitu Pak Yogi? Ya. Betul sekali, Pak. Amal kita itu sah kalau kita punya niat. Gitu.
Kita punya apa yang menjadi kehendak. Nah, hari ini sebelum kita belajar dagang, Bapak Ibu, belajar jadi pengusaha, belajar jadi apa? Wow, Pak Hardiansyah bilang gini, insya Allah ingin mengambil peran walaupun sedikit dalam menghadirkan kembali generasi yang memakmurkan bumi melalui media edukasi. Subhanallah, Masya Allah ya. Ini goalsnya luar biasa nih ya. Ingin mengambil peran walaupun sedikit. Ya, boleh jadi ya Bapak Ibu sekalian, kita ketemu dengan orang tua, tidak sengaja kita bertemu, kita cerita tentang buku MIM, dan menjadikan anak-anaknya jadi anak yang jujur. Bukankah itu sebuah kebahagiaan? Kita menjadi perantara, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin apa yang dituliskan Pak Hardiansyah itu mungkin bisa mewakili yang lain ya. Atau mungkin ada bab-bab yang hal-hal lain yang Bapak Ibu pengen sampaikan, nggak apa-apa belum disampaikan, tapi paling tidak di pertemuan hari ini Bapak Ibu kita udah punya niat dulu nih, kita punya goals ke depan, kita mau ngapain sih gabung di MIM ini, kita mau ngapain sih belajar dagang, kita mau ngapain sih belajar dari reseller, jadi pengusaha gitu ya. Nah, di situ teman-teman kita pentingnya punya misi dan visi. Kalau biasanya kan orang bicaranya apa? Visi dulu baru misi. Padahal sebenarnya harus ada misi dulu nih. Misi baru visi. Nah, dengan misi dan visi yang ada, kita melahirkan apa? Strategi. Strategi itulah yang kita eksekusi menjadi kenyataan atau action gitu ya. Nah, ini yang kita akan bicarakan hari ini. Pentingnya membangun misi dan visi dalam sebuah aktivitas, termasuk dalam proses menjadi seorang apa? Reseller atau great sellers gitu ya. Nah, yang kedua, saya akan bahas kepada Bapak Ibu sekalian bagaimana sih caranya kita menjadi great sellers. 7 langkah menjadi great seller. Sepemahaman saya, apa yang saya pernah lakukan bersama teman-teman, alhamdulillah sampai hari ini masih banyak bertahan ya di bisnis tersebut karena mereka punya why yang sangat luar biasa. Nah, setelah itu kita akan belajar apa yang akan kita lakukan. Saya ini sudah punya visi, saya sudah tahu caranya. Nextnya gimana? Ya, nextnya adalah action. Nextnya adalah apa? Bertindak gitu ya. Nah, kita akan belajar dan tumbuh bersama MIM. Nah, inilah nanti kita akan coba teman-teman bersamai melalui coaching dan mentoring kepada teman-teman bahwa apa-apa saja yang akan kita pelajari dalam proses belajar bersama MIM nanti. Nah, sebelum saya memulai sampai ke sana, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian mundur sejenak atau kita melihat keadaan sekitar kita. Apa sih yang terjadi di sekitar kita? Nah, Bapak Ibu, tadi saya sengaja mengajak Bapak Ibu menuliskan kehendaknya, niatnya. Saya pengen tahu kira-kira kita pengen apa sih di sini. Nah, coba kita lihat lingkungan kita, apa yang terjadi di sekitar kita. Orang tua terlalu sibuk, tidak ada waktu untuk stimulasi anak. Jam pagi-pagi udah ready bersiap, jam 9 sudah harus ada di kantor, jam 5 sudah pulang balik, atau kadang-kadang lembur sampai tengah malam. Hanya untuk apa Bapak Ibu? Hanya untuk mendapatkan maisha atau penghidupan atau finansial ya. Sehingga kadang-kadang banyak orang tua karena saking sibuknya lupa stimulasi anak. Lupa temenin anak. Ya, kami itu sebenarnya beruntung ya, karena sudah berada pada satu komunitas yang memang di sekolahnya gitu ya, memang kita harus membersamai anak-anak. Tapi coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau Anda ketemu dengan keluarga di luar sana, tidak ada waktu dengan stimulasi anak. Nah, kehadiran Bapak Ibu memperkenalkan sebuah program, katakanlah itu buku, itu membuat mereka menjadi apa? Menjadi dekat dengan anaknya, menjadi sayang sama anaknya. Tercipta komunikasi karena Bapak Ibu sekalian memperkenalkan sebuah program yang membuat anak-anaknya berkarakter. Salah satunya adalah jujur misalnya. Nah, yang kedua, hari ini terjadi Bapak Ibu sekalian, yang terjadi adalah di sekitar kita, sadar atau tidak sadar, pasti sudah pada sadar ya, digitalisasi di berbagai bidang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Ya, sekarang sangat enak sekali, dapur jarang ngebul tapi makanan datang. Wah, tinggal pesan apa Pak? GoFood, GrabFood, wah, sudah datang. Sangat gampang Bapak Ibu.
Cara bekerja juga sangat gampang, Bapak Ibu sekalian, karena sudah dilengkapi dengan teknologi yang sangat luar biasa. Dan ini juga mempengaruhi cara kita mendidik anak, ya, cara kita membesarkan anak kita. Dengan apa? Nah, ini yang kita tidak sadari. Banyak orang tua, Bapak Ibu sekalian, hari ini secara tidak sadar memberikan alat yang namanya gadget kepada anak-anaknya, ya. Padahal sebenarnya menurut Asian Parent paling tidak ada 10 nih, ya. Ada 10 hal yang sangat berbahaya dari gadget ini. Salah satunya adalah mengganggu kecerdasan anak, mengganggu tumbuh kembang anak, ya. Nah, tapi kalau kita lihat di luar ya, Anda di kereta ya, di kereta, di stasiun, di bandara, di mall, coba deh lihat anak-anaknya. Pada pegang HP gitu ya. Kebayang nggak sih kalau anak-anak itu jangan dulu deh misalnya dikasihkan HP gitu ya. Bahkan Steve Jobs sama siapa tuh? Sama Bill Gates memberikan anaknya itu kalau tidak salah di umur 14 tahun Bapak Ibu. Tapi orang kita nggak ada yang nyadarin tuh kayak gitu. Nah, fungsi kita sebagai reseller meme nanti akan ketemu dengan para orang tua memberikan sedikit pengarahan, wawasan. Yuk kita ajarin anak kita baca buku. Kita stimulasi anak kita. Karena anak kita adalah anak yang cerdas, anak yang pinter Bapak Ibu. Yang membuat mereka tidak pinter, tidak beradab itu adalah kita orang tuanya. Secara tidak sadar, otak anak kita yang kosong Bapak Ibu sekalian, kita install dengan apa? Dengan handphone, dengan hal-hal yang buruk, misalnya negatif, masuk semua di kepalanya secara tidak sadar. Siapa yang bersalah di situ Bapak Ibu sekalian? Ya kita orang tuanya. Nah, apa peran kita sebagai seorang reseller? Ya kita datang kepada mereka. Kita datang bukan untuk jualan buku. Bu, saya datang buat untuk jualan buku Bapak Ibu. Saya datang supaya anak ibu senang baca. Saya datang supaya anak ibu senang berkomunikasi dengan orang tuanya, tidak aktif di handphone, misalnya kayak gitu. Jadi kita punya visi, kita punya misi gitu loh, Bapak Ibu. Jadi kita ketemu dengan orang tua, datang bukan hanya untuk sekedar, saya mau dagang buku deh sama mereka. Bukan Bapak Ibu. Tapi kita datang ketemu sama mereka, kita berikan sebuah awareness, penyadaran bahwa Bapak Ibu, izinkan saya, Ibu seneng nggak kalau anaknya suka baca buku? Ibu seneng nggak kalau anaknya nanti jadi anak yang pinter, yang berhasil, mandiri, sukses, seneng nggak? Seneng. Ibu seneng nggak kalau anaknya jujur? Seneng. Nah, tapi kenyataannya Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu sekarang, bapak-bapak sekarang, itu dengan bangganya memberikan gadget kepada anaknya. Bukan tidak boleh ya Bapak Ibu sekalian, tetapi screen time-nya itu Masya Allah. Ya. Ini banyak fakta, nanti saya jelasin sedikit faktanya ya. Nah yang ketiga Bapak Ibu sekalian, yang terjadi di sekitar kita, pengaruh gaya hidup dan social comparison. Wah sekarang nih ya, kalau kita ke mall, wah gayanya orang-orang yang sangat luar biasa Pak Yogi ya. Wah pokoknya yang penting bermerek, HP-nya iPhone berapa gitu ya. Wah, yang penting kalau perlu ngutang gitu ya. Betul ya Pak Yogi? FOMO Pak, FOMO. FOMO, nah, FOMO betul. Ini karena apa Bapak Ibu? Gaya hidup dan social comparison. Jadi dia merasa bahagia, dia merasa happy kalau lebih dari orang lain. Karena pengaruh apa? Sosial media. Dan bahkan dia akan menjadi insecure, tidak merasa aman kalau dia melihat keberhasilan orang lain. Nah, ini yang membuat sebagian orang lain itu mengambil jalan pintas untuk mengumpulkan kekayaan. Faktanya apa Bapak Ibu sekalian? Coba kita lihat ya. Saya mau kasih lihat dulu nih. Ini saya boleh putar videonya ya? Boleh Pak, silakan Pak. Ya, coba ya. Kalau misalnya nggak sampai di sana nanti bisa dibantu. Mudah-mudahan ada ya. Kelihatan ya videonya, Mbak? Kelihatan Pak, suaranya juga kedengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surat Al-Maud. Surat
tersangka memang ingin menguasai handphone korban karena handphone tersangka itu rusak atau pecah. Karena di sisi lain tersangka ini ternyata sudah kecanduan game online, terutama Free Fire yang selalu dimainkan oleh tersangka. Nah, saya nggak putar ya, Bapak Ibu. Bisa kebayang ya, Bapak Ibu sekalian, begitu dahsyatnya pengaruh gadget, begitu dahsyatnya pengaruh game. Apa tadi? Fire ya. Nah, sampai klinik adiksi game RCM buat ada khusus tuh kecanduan di era teknologi. Nah, Indonesia jadi negara paling kecanduan HP di 2023. Bayangin Bapak Ibu sekalian, itu di teknologi anak kita. Belum nanti kalau gedenya anak kita jadi anak-anak yang terpengaruh oleh lingkungan. Ini mengapa pejabat Indonesia doyan korupsi. Wah, ada 1.385 pejabat di penjara karena korupsi. Nah, itu karena apa Bapak Ibu? Karena lemahnya keimanan, kejujuran, atau rasa malu melakukan tindakan korupsi. Nah, di sini kita bisa lihat Bapak Ibu sekalian, kira-kira nih sebagai seorang reseller, reseller, kita mau ngapain nih sebenarnya di sini? Kita datang buat jualan buku kah? Atau kita datang ketemu dengan orang tua sebagai perantara yang dikirim Allah misalnya pada mereka untuk apa? Untuk jadikan mereka anaknya anak-anak yang jujur. Jadi saya teringat tadi goalsnya Pak Hardiansyah. Saya bisa mengambil peran Pak. Paling tidak di bidang edukasi ini saya ketemu dengan orang tua. Saya ubah cara berpikirnya bahwa pentingnya stimulasi anak dari usia dini. Pentingnya kita membuat anak-anak kita jujur dari usia dini. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ketemu kita hari ini, kita akan belajar dulu apa sih why kita bergabung di bisnis ini. Tujuan kita apa sih? Nah, kalau ditanyakan biasanya kadang-kadang orang fokusnya di what-nya. Apa yang aku bisa dapetin? Dapat duit banyak karena penjualan. Saya bisa beli rumah karena menjual produk mie misalnya. Kemudian baru dia berpikir how prosesnya. Kalau setelah itu dia dapat, ini buat ngapain ya saya kerja begini gitu ya. Buat apa ya? Jadi dia belum ketemukan purpose-nya. Tapi kalau kita balik Bapak Ibu sekalian, kita ketemukan purpose kita dulu, kita ketemukan misi kita dulu, kita ketemukan visi kita dulu, insya Allah kita enggak apa? Kita enggak sedih gitu. Ketemu dengan orang, ditolak enggak masalah. Karena kita punya misi, kita punya visi. Bukan visinya kita. Biasanya kan kalau kita visinya cuman uang saja, laku-laku saja. Biasanya kan kita, aduh nggak laku hari ini sedih banget gitu ya. Tapi kalau goals-nya kita adalah, purpose-nya kita adalah, why-nya dulu yang kita kedepankan. Kenapa sih saya bergabung? Iya, karena saya ingin bantu sekian banyak orang. Untuk apa? Untuk menjadikan anak-anak mereka anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pinter, anak-anak yang jujur, anak-anak yang berkarakter. Ini adalah bagian dari saya untuk membuat Indonesia emas, bukan untuk membuat Indonesia jadi Indonesia cemas. Betul, Bapak Ibu? Jadi kita pengen bantu anak-anak Indonesia jadi anak-anak yang hebat. Salah satunya apa? Dengan nilai kejujuran. Ya nanti Pak Yogi katanya akan ada lagi buku baru ya. Bagaimana berbakti kepada orang tua. Masya Allah kita doakan ya. Nah, peran kita di sini change agent. Jadi kita agent perubahan Bapak Ibu. Kita punya visi, kita punya bantu orang tua. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian ditawarkan produk ini kepada orang lain dan tidak diterima, tidak masalah, tidak mengapa. Karena kita ketemu why kita. Kita ketemu tujuan kita. Kenapa di awal ini Bapak Ibu? Saya bilang sama Pak Yogi, Pak susah kalau kita mau ngajarin orang jualan, banyak hal, banyak teori di depan, tapi dia nggak ketemukan why-nya Pak. Kalau dia ketemukan why-nya Bapak Ibu, insya Allah dia akan melangkah. Nah, ini yang saya alamin Bapak Ibu sekalian. Ketemu dengan orang tua bukan dilihat sebagai customer, bukan dilihat sebagai pembeli buku, bukan. Tapi kita lihat mereka
sebagai seorang yang perlu kita bantu. Sayang nih anaknya kalau nggak jujur misalnya. Bayangin Bapak Ibu sekalian, Indonesia mengalami jadi apa tadi? 280 triliunan per tahun kerugiannya Bapak Ibu. Bahkan satu orang sekarang saja Bapak Ibu sekalian itu melakukan tindak korupsi hampir 300 triliun. Bayangin Bapak Ibu sekalian. Nah, kebayang nggak sih kalau anak-anak kita udah cerdas, udah pinter, tapi karakternya, kejujurannya tidak ada Bapak Ibu. Nah, di sini saya coba lihat. Kita datang ketemu dengan customer karena kita punya visi, kita pengen bantu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, the bigger the why, the easier the how, kata Jim Rohn. Semakin besar why-nya kita, semakin mudah cara kita mendapatkannya. Karena kita berangkat ketemu customer itu, kita punya misi. Teringat ya Bapak Ibu sekalian bagaimana para pedagang dari luar negeri datang ke Indonesia. Dia hanya datang bukan datang sekedar berdagang ya. Pak Yogi sering cerita nih. Mereka datang ke Indonesia, dia punya apa? Dia punya misi menyebarkan agama Islam. Ya kan? Dia punya misi menyebarkan kebaikan. Jadi Bapak Ibu sekalian bukan menyebarkan buku. Betul. Anda nggak nyebarin ini Bapak Ibu. Anda nggak nyebarin ini. Tapi Anda nyebarkan kebaikan. Ada sesuatu dalam perjalanan hidup Anda, takdir Anda mengantarkan kebaikan pada satu keluarga. Even itu satu buku Bapak Ibu sekalian. Even satu buku. Even satu buku bicara tentang jujur. Semoga ini dicatat Allah sebagai sebuah kebaikan buat kita semua. The bigger the why, the easier the how. Kalau why-nya udah gede Bapak Ibu. Kalau why-nya udah gede, cara-caranya gampang. Otak kita tuh akan mikir, gimana ya caranya, gimana ya caranya, gimana ya caranya, saya bisa bantu banyak keluarga. Nah, itu kira-kira. Jadi visi misi kita. Oke, sebelum saya memulai, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk melihat video sebentar. Baik, Bapak Ibu sekalian. Sampai di sini udah ketemu Y-nya belum bergabung dengan MIM? Oke, bisa tulis di kolom chat Bapak Ibu. Ayo kita semua, baik peserta, baik orang-orang yang gabung, baik Pak Yogi juga, harus tulis Pak. Even seorang CEO-nya juga harus tulis. Kenapa kita diajakin gabung di bisnis ini gitu. Silakan tulis Bapak Ibu, apa Y Anda? Tadi itu adalah Martin Steiner dari Jerman, seorang atlet Olimpiade, Bapak Ibu. Istrinya kecelakaan sebelum dia mengikuti Olimpiade. Dan dia berjanji kepada istrinya bahwa dia ingin mendapatkan medali emas. Dia ingin mendapatkan apa? Gold medal di Olimpik Beijing tahun 2002. Dan Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kalau Anda lihat videonya beberapa kali bebannya itu jatuh hampir-hampir mengenai tubuhnya. Tapi dia tidak menyerah Bapak Ibu. Dia tidak menyerah karena dia punya why. Dia punya why. Nah pertanyaan saja, apa why Anda gabung di bisnis ini? Saya tidak akan melangkah ke great reseller lainnya kalau Anda tidak ketemu why-nya. Ayo silakan tulis di layar, saya baca dulu. Kata Pak Yogi pengen punya pahala jariah, ilmu yang bermanfaat. Betul ya Pak? Yang lain? Silakan ditulis apa why Anda. Sama Bapak Ibu sekalian. Saya ditanya why-nya gabung di bisnis ini. Pak, kenapa pengen dibayar bergabung ditolongin sama Pak Yogi minta tolong Anda yain aja. Karena saya punya why. Saya ngebayangkan kalau buku ini sampai ke setiap orang Bapak Ibu dan anak-anak Indonesia dia jujur, gemah ripaloh jinawi negara ini, betul ya? Makmur, adil. Karena jujur melahirkan apa? Rasa tanggung jawab. Nah, Mbak Rina bilang, saya pengen menumbuhkan kecintaan baca dan mengajak para orang tua untuk membacakan buku sejak usia dini. Karena fakta bahwa stimulasi usia dini nggak akan sia-sia.
Bayangin Mbak Rina tuh. Mbak Rina ini saya kenal orangnya sangat-sangat luar biasa. Dia pengen ketemu dengan orang karena dia punya why. Itu pahala jariahnya dia. Memang kelihatan mungkin duitnya dari bisnis kita tidak ada, tapi karena kita membuat orang itu bisa bicara sama anaknya gara-gara buku kita, gimana Bapak Ibu? Bukankah itu sebuah why kita? Ya. Nah, bicara tentang why Bapak Ibu sekalian, kalau kita berdasarkan hanya kepentingan material saja, itu baru strong why, Pak. Saya jual buku meme ini karena saya pengen banyak dapat komisi. Wah, itu baru strong why. Nah, bahaya nih, Pak. Kalau strong why kita nih udah dapet dan tidak terkontrol, nah kita bisa apa? Hedonis. Hedonis itu bergaya hidup mewah. Kemudian yang kedua, kita dapat banyak karena kayak ingin berbangga diri kepada orang lain. Saya ingin disenangin, saya ingin dihormatin, saya ingin banyak duit sehingga orang lain bangga sama saya. Itu namanya big why, Bapak Ibu. Nggak apa-apa mendapatkan kesenangan untuk kita nikmati, tapi ketika kita berbangga diri itu namanya flexing. Tapi bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau kita adalah perantara karena Allah, grand why kita, spiritual kita yang berbicara. Saya datang ketemu dengan orang tua karena saya adalah wakilnya Allah di muka bumi ini. Wakil apa? Wakil untuk membuat orang-orang itu bisa mengenal Rasulnya, bisa mengenal Allah, bisa mengenal kejujuran karakter. Bukankah karakter Al-Amin itu ada pada Rasulullah, Bapak Ibu? Anda cinta, Anda rasa kasih sayang. Saya datang ketemu jual buku ini kepada orang supaya apa? Supaya ada rasa cinta ayah kepada anaknya, cinta ibu kepada anaknya. Kira-kira rasa cinta itu apa, Bapak Ibu? Itu sifatnya Allah bukan? Nama-namanya Allah bukan? Iya, namanya Allah, Maha Rahman, Maha Rahim. Itu spiritualnya. Grand why-nya kita gabung di bisnis ini. Karena saya pengen tercipta stimulasi antara anak. Nggak ada sia-sia. Bayangin, sesibuk orang tua di luar sana datang ketemu anak, anak jadi harmonis, anak jadi sayang sama orang tua. Dan itu dia lakukan sampai orang tuanya dewasa nanti. Sampai tua, dia dewasa, dia bisa memelihara orang tuanya. Jadi Bapak Ibu, nggak ada yang sia-sia hari ini. Karena kita ketemukan apa? Spiritualitasnya grand why-nya. Nah, saya baca lagi satu nih chat ya. Ramah, ingin mengedukasi keluarga Indonesia sekaligus dapat tambahan pemasukan. Nah, keren nih. Mengedukasi sekaligus tambah pemasukan. Jadi dia ada grand why-nya, ada big why-nya sekaligus apa? Ada strong why-nya. Apa-apa. Karena memang harus begitu. Ya, kita harus ada juga strong why-nya. Nggak melulu harus ini, harus grand why. Tapi kita harus ada sesuatu yang bisa kita lihat secara material dari pekerjaan ini. Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi don't find a job, find a mission. Jadi kita jangan menjadi seorang mendapatkan pekerjaan, tapi kita mendapatkan sebuah misi, dan itu adalah sukses yang sesungguhnya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, kita sudah ketemukan why-nya nih. Nah, sekarang saya sebagai seorang penjual nih, how to sell-nya gitu ya. Nah, saya ingin cerita sedikit Bapak Ibu sekalian. Bagaimana sih sebuah penjualan itu terjadi? Nah, ini banyak dari kita itu jualan-jualan saja, tapi nggak laku-laku gitu. Karena mungkin nggak mengikuti proses penjualan. Nah, dalam tulisan Levine Steiner, dia mengatakan bahwa paling tidak ketika kita mau jualan, kita harus buat yang namanya awareness. Awareness, kita harus aware kalau kita punya produk. Nah, kalau kita udah punya produk, orang akan mengetahui brand kita. Misalnya kita rajin posting nih tentang buku Jujur Itu Menyenangkan. Lama-kelamaan apa Bapak Ibu sekalian?
Orang akan mencari tahu, ini buku apa sih? Ini buku apa sih? Nah, dia akan appeal gitu ya, dia akan cari tahu. Jadi otaknya akan berpikir, jadi level cognition. Jadi dia masuk dalam fase think, dia akan berpikir. Lama kelamaan kita posting, kita rajin posting, kita rajin posting, kita rajin open table misalnya, kita tawarin bukunya karena kita punya visi dan misi gitu ya. Orang akan lagi lebih suka. Kalau sukanya tambah banyak, emosinya tambah meningkat, lama-kelamaan dia akan yakin dengan produk kita dan pada akhirnya dia akan apa? Purchase, dia akan beli. Jadi dia akan feel-nya. Jadi tugas kita bukan membuat orang lain membeli, tapi membuat orang lain itu sadar dan timbul rasa emosinya untuk membeli dengan produk kita. Nah, itu tugas kita Bapak Ibu. Jadi pada saat nanti kita mengeluarkan produk, mestinya yang banyak kita perkenalkan itu adalah dari sisi berpikirnya dan emosinya. Actionnya itu wilayah yang ada setelah mereka mengenal produk kita. Nah, makanya kalau jualan, apalagi sekarang kan era online, Bapak Ibu sekalian, ya kita harus banyak-banyak posting tentang awareness, tentang pentingnya nilai kejujuran misalnya. Jadi kita tidak semata-mata menawarkan, ini ada buku bagus loh, ini ada, enggak. Pada prinsipnya itu orang nggak suka dijualin. Ya, bangun tidur udah lihat Facebook, lihat Instagram, lihat TV, semua iklan aja terus. Jegah kepala kita dengan iklan. Akhirnya kita aduh, banyak banget pengeluaran dengan kalau kita tawarin semua gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian membangun kesadarannya betapa pentingnya nilai kejujuran misalnya, betapa pentingnya menanamkan nilai-nilai karakter buat anak, insya Allah lama-kelamaan dia akan mencari tahu sendiri produknya. Sambil kita pelan-pelan menjual dalam sunyi senyap. Kata orang katanya covered selling gitu ya. Tapi kalau kita tawarin langsung harga, langsung promosi dan sebagainya, ini yang membuat orang pada menghindar. Nah, kalau mereka sudah beli, biasanya kalau dia senang bukunya Bapak Ibu, dia akan advocate. Dia akan advocate itu apa? Dia akan bercerita kepada orang lain. Nah, disinilah saya menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa ada proses dalam penjualan. Tidak serta-merta orang membeli, Bapak Ibu. Tidak serta-merta membeli. Jadi ada prosesnya. Nah, wilayah kita, bagaimana kita membuat customer itu berpikir atau think. Nah, tadi dikatakan Bapak Ibu sekalian, bagaimana sih kalau saya bergabung dalam sebuah bisnis? Apa yang harus saya lakukan? Apakah jualan saja? Apa proses yang harus saya lakukan? Roadmap-nya kayak apa? Nah, di awal kita harus membangun mindset kita dulu. Kenapa sih kita gabung dalam sebuah bisnis? Makanya di awal tadi saya berikan visi dan misi dulu. Mindsetnya dulu Bapak Ibu. Nah, jualan harus bangun apa Bapak Ibu? Harus bangun pasarnya, tidak sekedar keluar produk tapi nggak ada pasarnya kan susah. Bikin warung, bikin restoran tapi dia nggak tahu siapa mau jualan, 1 tahun 2 tahun yakin warungnya itu akan tutup Bapak Ibu. Karena apa? Dia nggak tahu siapa yang mau beli. Nah, tugas Anda mencari tahu siapa yang mau beli. Nanti kita akan bahas. Kemudian tugas kita sebagai seorang penjual adalah membangun awareness. Kenapa sih saya harus beli produk Anda? Apa yang menarik dari produk Anda? Values apa yang diberikan? Manfaat apa yang diberikan oleh produk Anda? Nah, setelah mereka mencari tahu, Bapak Ibu, kita kasihkan solusi ini loh, ada sebuah buku yang membantu anak ibu menjadi anak yang jujur. Kalau mereka sudah setuju, Bapak Ibu, akan lahir apa? Closing sales. Oke, saya setuju beli produknya. Mereka pakai, mereka baca bukunya, tanyakan kepada mereka gimana rasanya Bu, bacain buku ke anak. Anak saya jadi seneng banget Pak Tahir. Anak saya yang dulunya apa sekarang kelihatan ya. Ciri-ciri anak jujurnya kelihatan gitu ya. Mau mengakui kesalahannya. Masya Allah. Dia mau berkomunikasi dengan saya. Dia terbuka komunikasi itu. Saya suka banget nih dengan buku MIM, Pak. Nah, kalau sudah sampai di situ Bapak itu namanya positive experience. Nah, dia akan mengadvocate. Nah, kalau customer udah senang, kita sebagai penjual, kita
lakukan ini berulang kali kepada orang yang sama, orang-orang yang lain gitu ya. Kita minta referensi kepada dia. Nah, akhirnya penjualan kita akan meningkat Bapak Ibu sekalian, double. Kita punya omset rata-rata. Apa yang menggerakkan kita Bapak Ibu? Yang menggerakkan kita karena kita punya visi, bukan karena uangnya. Kita pengen seperti ibu tadi seneng, ayah tadi seneng. Karena apa? Karena anaknya senang, jadi sayang sama orang tuanya. Anaknya jujur, anaknya bertanggung jawab, anaknya sayang sama ibunya, Masya Allah. Jadi itu yang menjadi goals kita, bukan bukunya, bukan lakunya Bapak Ibu. Nah kalau sudah seperti itu, kita bangun tim kita. Kita ajak orang lain, kita edukasi mereka supaya ayo kita gabung, kita jual buku ini. Jujur itu menyenangkan misalnya. Dan kalau itu sudah terjadi, multiple effect Bapak Ibu. Akhirnya apa? Anda akan jadi sukses. Baik. Nah, jadi yang paling penting adalah, pertama adalah kita harus bangun building mindset sukses dulu. Pertama apa? Kita harus punya visi dan misi. Tadi sudah saya jelaskan, di depan kita harus punya misi. Yang kedua, Anda harus punya goals, target. Berapa orang yang harus saya ketemui bulan ini? Berapa orang yang harus saya ketemui minggu ini? Hari ini yang saya tawarkan bukunya. Berapa rupiah omset yang saya harus dapetin? Anda harus punya dengan jelas. Nah, targetnya harus jelas. Berapa reseller yang saya harus bangun misalnya. Nah, selanjutnya Anda harus berpikir growth mindset. Kalau orang lain bisa, saya bisa. Kalau hari ini saya tidak bisa, saya harus belajar lagi. Nah, itu namanya orang yang growth mindset. Jadi menganggap kalau ada satu kegagalan itu adalah proses belajar. Tapi bukan menganggap kalau ada satu kegagalan berarti itu saya harus berhenti. Anti apa? Anti jab. Apa itu jab? Justify, excuse, blame. Memang susah ya sekarang ya jualan buku kayak gini nih. Nggak ada marketnya. Susah sekarang mencari orang yang jujur. Wah, susah jualan buku jujur ya. Susah. Excuse, dia cari alasan-alasan. Atau dia menyalahkan, aduh, bukunya sih terlalu banyak halamannya. Bukunya nih nggak keterima market. Bukunya nih, ini namanya blaming. Atau iya sih kalau Mbak itu jago karena customernya, ini justification. Dia banyak marketnya, akhirnya dia jualan banyak. Nah, selanjutnya apa? Anda bersedia action, disiplin, dan konsisten. Nah, yang kedua tadi saya menyampaikan bahwa Anda harus bangun target marketnya. Anda tahu siapa calon pelanggannya. Anda bikin customer personanya. Kalau seorang kakek bisa nggak sih kita jualin? Ayah bisa nggak sih? Ibu, Anda bayangkan seperti itu. Nah, dari customer persona yang Anda buat tadi itu, Anda bikin konten-kontennya. Misalnya nih, seorang ibu yang lagi mengkhawatirkan masa depan anaknya tentang bisa nggak sih anak saya ini jujur nanti ya. Kalau saya lihat nih nanti nih, saya lihat nih keadaan sekarang banyak pejabat yang ditangkap ya cerdas-cerdas, pintar-pintar, gelarnya apa profesor gitu ya. Kok bisa ya menteri gitu ya, jadi udah menteri, udah jadi gubernur misalnya. Kok bisa ya terpleset gitu. Apa sih? Nah, Anda bikin tuh cerita-cerita kayak gitu atau video-videonya atau informasi kayak gitu. Bikin kekhawatiran. Nah, akhirnya dia apa? Ketemu apa? Ketemu dia bikin hadiah buat anaknya. Ya. Dan Anda harus tahu cara mendapatkannya. Mendapatkan target marketnya dari mana? Online, offline. Online Anda bikin IG-nya, Anda bikin TikTok-nya, Anda bikin WhatsApp-nya dan sebagainya. Dan tahu cara merawatnya. Jadi tahu cara merawatnya, kita tidak jualan saja, tapi kita menyebarkan informasi-informasi positif, tidak hanya sekedar jualan dalam komunitasnya, tapi kita apa? Kita edukasi. Ya, Anda bisa bikin banyak hal di dalamnya. Nah, tadi saya sampaikan yang mampu membangun awareness, tahu alasan kenapa produk ini penting. Di depan saya sudah sampaikan, isu jujur itu penting banget. Korupsi, isu bahaya gadget, pentingnya baca buku dari usia dini. Dan yang keempat, tahu cara jualannya Bapak Ibu. Anda bisa tahu cara presentasinya, tahu cara sampaikan feature benefitnya, tahu cara closingnya, tahu cara negosiasi dan handling objectionnya. Nah, ini juga penting, cara closingnya, tanda-tanda closingnya. Nanti katakan belajar negosiasinya ya, handling objectionnya seperti apa. Nah, yang kelima, tahu cara mempertahankan customer, tahu cara melayani pelanggan. Anda sudah
ada ya tidak sekedar jual buku, tanyain dong gimana kabarnya Valide misalnya, atau siapa ya, Adik Yogi misalnya, setelah baca buku itu perkembangannya kayak apa Bu. Nah kita tanyain, atau Anda kirimkan ucapan ulang tahun, ucapan hari raya dan sebagainya, atau hal-hal yang spesifik spesial di keluarganya Anda tahu. Kemudian kalau mereka itu sudah tahu, Anda minta testimoninya. Setelah ada testimoninya, ya, minta referensinya, hubungin Bapak Ibu. Nah, setelah itu mereka hubungin, tertarik, ajak customer gabung di tim Anda. Nah, dan yang keenam Bapak Ibu, ujungnya nanti akan menjadi seorang apa? Leaders. Bapak Ibu diharapkan menjadi seorang pemimpin, memimpin tim sellernya yang ada di bawah. Karena bekerja tim itu lebih mudah dibanding bekerja sendiri. Ya, kita mengajak orang lain untuk apa? Berkontribusi sesuai misi dan visi. Bersedia dan sukarela mengajarkan anggota tim. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, perjalanan kesuksesan Anda harus selalu melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan kesuksesan itu. Nah, apa selanjutnya Bapak Ibu sekalian? Kita pengen belajar bersama, tumbuh bersama dengannya. Insya Allah nanti dengan bergabung Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Mim dan siapapun nanti yang akan membantu gitu ya, Bapak Ibu akan dibekali dengan modul-modul yang membantu Bapak Ibu sekalian untuk membentuk timnya, ya. Misalnya goal setting, bagaimana prospek, bagaimana bangun follower, bagaimana jualan secara offline, online, bagaimana membangun values Anda atau personal branding Anda, bagaimana jualan, present features dan benefitnya, bagaimana nanti kita bisa buka toko 24 jam dengan buka landing page misalnya, teknik closing, handling objection, bagaimana minta referensi, ya. Dan sekarang ini sebenarnya mudah banget ya Bapak Ibu sekalian, itu kita sudah dibantu oleh teknologi. Katakanlah misalnya copywriting. Copywriting dulu kita susah banget mikirnya. Sekarang pakai ChatGPT aja Anda sudah masukkan kata kuncinya atau promptnya, ada muncul tuh. Ya. Nggak bisa bikin video. Masya Allah, sekarang siapapun bisa bikin video. Ada CapCut. Wah, apalagi sekarang ini kelasnya banyak ya. Banyak sekali digital marketing kelas yang bisa Anda ikutin. Nah, yang penting adalah, intinya adalah Bapak Ibu sekalian, kita tuh mau growth mindset, mau belajar gitu ya. Baik, terakhir dari saya Bapak Ibu sekalian. Semoga apa yang saya paparkan hari ini ada manfaatnya Bapak Ibu. Bahwa kita bekerja tidak hanya sekedar bekerja, tapi kita punya visi, kita punya misi. Kita punya grand why. Kita melakukan ini semua karena Allah Subhanahu wa taala. Kita pengen menjadi wakilnya Allah di muka bumi ini sebagai penyampai nilai-nilai kejujuran. Seperti sebagaimana Rasulullah dikenal di awal kehidupannya bahwa dia adalah seorang yang al-amin, orang yang jujur, yang dipercaya. Dan kita punya misi Bapak Ibu sekalian, kita ingin anak-anak Indonesia menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang jujur, berkarakter gitu ya. Mudah-mudahan dengan satu saja judul buku ini kita perkenalkan kepada orang tua, itu adalah amal jariah kita yang dikenang sepanjang masa. Saya akan tutup dengan permohonan seorang hamba. Ya Allah, tunjukkanlah pohon kebaikanku. Kemudian Allah menunjukkan pohon tanpa buah. Kemudian aku bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa tidak berbuah ya Allah? Buahnya sudah kau dapatkan di muka bumi ini. Kau bekerja untuk mendapatkan materi, kau sudah dapatkan. Kau bekerja karena ingin mendapatkan penghargaan dan eksistensi diri, kau sudah dapatkan. Kau tidak bekerja untukku, jadi luruskan niat dalam bekerja Bapak Ibu sekalian. Kita semata-mata bertemu hari ini bukan tidak mungkin, Allah yang menghendaki. Kita pengen menjadi wakilnya Allah di muka bumi ini dalam menyampaikan nilai-nilai kejujuran dalam sebuah buku yang bernama Jujur Itu Menenangkan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak memandang pada tubuh-tubuhmu dan harta-hartamu, dan sesungguhnya dia memandang kepada hatimu dan amal perbuatamu. Hadis riwayat Muslim dari Abi Hurairah.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Yogi. Mudah-mudahan bermanfaat ya sharingnya. Terima kasih banyak Pak Tahir, terima kasih. Ya, sebentar. Baik, terima kasih. Masya Allah, materi dan motivasinya Pak sangat luar biasa. Ada roadmap-nya juga bahwa nanti reseller akan diberikan ruang dan juga nutrisi untuk terus bertumbuh. Dan insya Allah dari MIM Publishing juga sangat akan mendukung itu dengan mengadakan edukasi-edukasi rutin ya. Terus kemudian coaching dan juga mentoring, dan juga kami menyiapkan paket-paket kerjasama yang semoga saja menarik gitu untuk teman-teman semuanya, bahwa insya Allah nanti tidak hanya diskon sebagai reseller, namun juga ada reward, ada komisi, ada tambahan komisi penjualan gitu ketika berhasil menjual mencapai jumlah tertentu dan seterusnya. Mohon maaf, sebentar saya share screen nggak bisa, Pak Dian bisa bantu untuk slide saya tadi Pak, mohon maaf dari media. Next. Slide berikutnya Pak. Ya, oke. Let's go invent tomorrow. Saya ambil salah satu quote dari Steve Jobs yang tadi juga disinggung bahwa beliau menemukan iPhone tapi tidak sembarangan memberikan gadget kepada keluarganya. Bahwa let's go invent tomorrow. Ayo kita temukan masa depan kita. Gitu. Kita berbuat sesuatu untuk masa depan Indonesia, generasi anak-anak kita telak. Kemudian oke, jika ada hari ini ada hal-hal yang memang harus diperbaiki, ada ancaman memang yang harus diantisipasi, tapi apa yang bisa kita perbuat gitu? What we can do, we have to do something gitu. Jadi kita harus melakukan sesuatu, dan semoga ini menjadi sebuah tadi yang seperti yang saya sebutkan bahwa sebuah pahala jariah, karena kalau saya sendiri melihat potret anak-anak di sekitar itu kadang juga miris, karena memang yang ada di video tadi itu sangat-sangat relate dengan kondisi anak-anak hari ini, bahwa adanya anak-anak yang impulsif, kemudian secara emosional juga mereka sangat labil, kecanduan games dan seterusnya. Next Pak. Bahwa kita tidak pernah tahu, ayah bunda sekalian, akan jadi sebesar apa anak-anak kita kelak gitu. Mari kita terus doakan mereka, bukan hanya anak-anak kandung kita, tapi seluruh anak-anak di sekitar kita. Doakan mereka, dan kini kami mencoba memulai, dan kini kita mencoba untuk berkarya untuk anak-anak Indonesia. Bahwa MIM Publishing ini adalah buah dari setulus cinta untuk anak-anak Indonesia. Next Pak. Bahwa buku pertama kami, nah ini kami mohon izin untuk memberikan beberapa mungkin overview, karena bukunya memang mungkin belum di tangan ayah bunda sekalian. Bukunya saat ini sudah ready stock, besok hari Senin insya Allah mulai dikirimkan. Ada yang Makassar tadi sudah pesan, 20 insya Allah akan pergi ke Makassar, terus kemudian ada 70, ada yang pesan 15 dan seterusnya, ada memang paket-paket yang diskonnya berbeda tergantung jumlah pembelian. Insya Allah ketika teman-teman ingin tahu lebih jauh bisa mengontak admin, dan buku ini saat ini ready stock, dan bukunya ini judulnya memang Jujur Itu Menenangkan. Dari sisi material, mungkin dari spesifikasi dan material dulu, teman-teman bisa menemukannya di website atau mungkin di IG kami. Keunggulan dari sisi fisik bukunya yang menggunakan materialnya itu premium.
build quality-nya terbaik yang semoga bisa awet. Jadi kami fokusnya di sisi manfaatnya itu bisa mengalir lebih lama. Jariahnya jika memang ini menjadi pahala, maka jariahnya bisa mengalir lebih lama. Makanya kami ini dalam 1 tahun kami sudah coba studi riset, ternyata buku-buku yang tipis-tipis itu anak-anak mungkin kalau udah mungkin sobek atau mungkin lejat dan lain sebagainya, mereka jadi kurang tertarik lagi gitu untuk membacanya, atau mungkin malah nggak bisa lagi dihibahkan, dibagikan dan seterusnya. Maka ini menjadi salah satu concern kami untuk membuat produk ini. Jujur kami daminya itu sampai beberapa kali, kami ada beberapa revisi gitu sampai menemukan produk yang secara build quality-nya oke. Sehingga ketika nanti ini selesai dibaca oleh anak-anak ayah bunda sekalian atau mungkin ke customer, maka mungkin bisa juga dibaca adiknya. Kalau sudah nggak ada adiknya, mungkin bisa dibaca sepupunya, keponakan, atau mungkin bahkan ketika udah nggak ada anak-anak lagi, bisa dihibahkan ke rumah baca, atau mungkin ke panti asuhan, dan seterusnya. Jadi, salah satunya kenapa kita memilih tema, value ini lebih long lasting, dan ini secara ini esensial ya, karena akhlak dia sangat-sangat esensial. Seperti kita mungkin tahu sedikit kisah tentang hadis, ada Imam Bukhari menjelajah ingin mendapatkan riwayat hadis, tapi ketika itu ternyata yang ditemuin berbohong kepada hewan, binatang, mau dikasih makan tapi ternyata nggak jadi. Itu saja sudah ditolak riwayatnya. Maka sangat-sangat penting sekali kejujuran itu, sangat-sangat penting sekali nilai ini di dalam Islam, bahwa ilmu di dalam Islam itu tidak hanya tentang berderet-deretnya gelar, atau mungkin tingginya dia gelarnya, atau akademis dan seterusnya, paten yang berapa dipatenkan dan sebagainya, tapi kejujuran itu sangat penting. Nah, ini sehingga nanti ketika mau dihibahkan sampai panti asuhan, rumah baca dan seterusnya, itu nilai kontennya itu tetap applicable, tetap valid gitu. Terus kemudian ukuran juga mudah dibawa anak-anak, sudutnya juga aman, dan ready stock besok pun siap dikirim insya Allah. Next Pak. Saat membuka buku di halaman pertama, ini kami menyajikan double page. Jadi visualisasinya lebar, luas, anak-anak mudah mengerti dan menangkap isi cerita. Jadi dan yang lebih penting lagi, kami ingin menyampaikan bahwa keluarga bahagia itu ada. Melihat data perceraian saat ini itu Masya Allah sangat banyak sekali, bahkan ada syarat tambahan ketika orang itu mau bercerai. Saya dengar kemarin, saya baca bahwa harus ada syarat sudah pisah rumah dulu ayah dan bundanya sekian bulan baru boleh diproses di pengadilan. Karena apa? Karena memang sudah saking banyaknya antrian perceraian itu. Nah, makanya siapa korban perceraian? Yang pertama dan paling jadi korban adalah anak-anak. Dan di riset manapun, di ahli psikolog manapun, bahwa keluarga bahagia, keluarga harmonis itu sangat-sangat berpengaruh pada pendidikan anak-anak, pada optimalnya pendidikan anak-anak. Bahwa ini menjadi pesan utama yang coba kami sampaikan ketika pertama kali membuka buku MIM Publishing, Jujur Itu Menenangkan, bahwa keluarga bahagia itu ada. Itu yang coba kita munculkan. Kedua Pak, next, bahwa Super Dad Homecoming ini saya ngambil salah satu judul ini aja ya, bahwa ini sebagai salah satu hasil kajian kami selama beberapa tahun terakhir, maka peran ayah itu sangat-sangat penting untuk pendidikan anak-anaknya. Ini yang coba kami hadirkan, bahwa ayah itu bukan sekedar mencari nafkah. Ini tadi Mas
Ardi yang jauh-jauh di Abu Dhabi ya, Masya Allah. Ini saya juga kenal bahwa, dan saya yakin beliau juga sangat sepakat dengan ini, bahwa ayah itu nggak cuma mencari nafkah, bukan cuma ngasih hadiah, tapi ayah itu hadir, bukan sekedar ada. Hadir dan ada beda. Ayah bukan sekedar ada, tapi juga hadir bersama dengan anak-anaknya. Ini contohnya gambarnya ini ada di halaman di dalam buku, bahwa ayah ada potretnya, dia mengantar anaknya sekolah, nemenin anaknya olahraga, ada ngajak camping yang paling kanan itu ada kalimatnya, akhir pekan ini kita camping yuk gitu. Jadi ayah yang kreatif, banyak ngobrol sama anak-anak, dan lagi-lagi semoga ini bisa membawa dampak positif untuk keluarga Indonesia. Jadi ada value yang coba kami hadirkan untuk keluarga Indonesia. Next Pak, salah satu kekhasan dari buku kami itu yang paling physically bisa dilihat mata itu ini, ada highlight warna huruf berwarna merah. Jadi ada font yang khusus, dan ini sudah kita tes di beberapa anak, bahwa mereka itu ternyata tercuri perhatiannya. Mereka bertanya, Bi, apa itu, kenapa kok warnanya merah gitu? Ini sudah kita tes di beberapa, karena kemarin kita sempat mengedarkan buku-buku untuk direview 100 pembaca pertama, dan kita mendapatkan feedback yang kurang lebih hampir sama, bahwa anak-anak perhatiannya tertuju pada warna merah ini. Apa itu? Ini merupakan salah satu nasihat yang dia penting disisipkan dalam buku ini. Iya, temanya memang jujur itu menenangkan, akan tetapi kami ingin menyisipkan sebuah nilai penting lain untuk orang tua dan anak-anak. Apa itu? Itu tentang mengendalikan kemauan. Tadi sudah disebutkan tentang FOMO, fear of missing out, seakan-akan menjadi hal yang normal sekarang ini. Membeli bukan berdasar needs atau wants, tapi juga fear, ketakutan. Muncul ketakutan dari dalam diri. Takut akan ketinggalan tren, takut nggak bisa gabung ke lingkungan teman-teman dan sebagainya, circle-circle dan seterusnya. Dan ini bahaya. Solusinya anak-anak harus diajari mengendalikan kemauan. Dan ini nasihat ini, kalau saya bacakan di warna merah itu, sesuatu yang kita beli bukan hanya karena ingin semata, apalagi sekedar lapar mata. Jadi ini semoga bisa menghujam ke hati sanubari anak-anak, sehingga dan menjadi nasihat juga kepada ayah maupun bundanya di rumah. Itu. Jadi tentang mengendalikan kemauan. Jadi ini salah satu kekhasan yang ada di buku. Kemudian next Pak. Kekhasan berikutnya ada font warna biru. Ini juga hasil riset kami, mereka bertanya, kenapa kok warna biru? Ini merupakan dialog batin anak, kalimat di dalam hati yang coba divisualisasikan. Ini penting untuk mengajarkan bahwa, ini penting untuk mengajarkan anak-anak sebuah pola dalam berpikir dan membuat keputusan. Anak-anak itu jadi punya semacam panduan dari dalam dirinya gitu, konstruksi yang kokoh dalam setiap pengambilan keputusan dirinya. Dia bertindak nggak berdasar instruksi bapak ibunya, tapi dari dalam diri itu sudah ada timbangan khusus dari dalam hatinya gitu. Dan ini memang salah satu ada dalilnya juga, karena kami berdiskusi dengan Ustadz, maka istafti qalbak. Ada perintah Rasulullah, tanyalah, mintalah fatwa kepada hatimu. Nah ini kalau anak udah nggak dibiasakan untuk berdialog dengan hatinya, menimbang-nimbang dengan baik di hatinya, maka anak-anak mungkin jadi seperti robot. Jadi kalau kita tekan on, dia on, ketika kita tekan off, dia off, ketika kita suruh baik, dia baik, ketika kita suruh jelek, ketika temannya lain jelek, dia ikutan jelek. Jadi kurang memiliki timbangan yang kokoh dari dalam diri. Nah ini coba untuk menjadi sebuah nilai plusnya. Next Pak. Nah ini terkait dengan
paket kerjasama atau mungkin bedanya MIM memperlakukan reseller atau mungkin mitra itu seperti apa? Yang pertama, reseller itu tidak hanya jual beli selesai urusan gitu, tapi reseller yang terus tumbuh dan diperhatikan, belajar bersama, bergaya bersama. Ada roadmap-nya, gimana antum bisa jualan, gimana antum bisa dapat komisi, gimana antum bisa memberikan nafkah tambahan untuk anak-anak. Karena terkait maisyah, terkait itu tidak bisa dihapus begitu saja gitu. Ketika kita memiliki nilai spiritual yang tinggi, akan tetapi idealisme yang tinggi, tetapi terkait dengan nafkah itunya juga bermasalah, maka nanti akan bermasalah. Maka kami ingin membantu secara komprehensif. Jadi secara spiritual yes kita akan kuatkan, bahkan nanti kami schedulekan akan ada kajian juga dari Ustadz, maksudnya sebagai bekal ilmu parenting, ilmu psikologi dan seterusnya. Tapi juga akan ada bagaimana kita bisa copywriting, bagaimana kita bisa cover selling, bagaimana kita bisa closing, bagaimana kita bisa memasukkan CTA, call to action di postingan-postingan kita. Jadi ketika mereka membaca, gimana sih mensugesti orang-orang bisa membeli dan seterusnya. Dan mudah menjadi reseller. Nanti saya sampaikan setelah ini bagaimana kemudahannya. Subsidi ongkir 5% dari total nilai pembelian. Misalnya teman-teman beli 1 juta ke Makassar misalnya, terus kemudian di Makassar kan cukup mahal. Kemarin tuh ada yang beli 1 di Kalimantan, itu ongkirnya 50.000. Nah itu bagaimana kami juga memperhatikan subsidi ongkir ini tadi. Jadi dari nilai pembelian. Jadi misalnya 1 juta berarti subsidinya 5% dari 1 juta itu. Seperti itu subsidinya. Terus kemudian ada program titip stok. Jadi insya Allah nanti dengan admin bisa kita chattingan ya, teman-teman bisa chatting, nanya-nanya. Titip stok ini maksudnya misalnya teman-teman di Kalimantan, terus kemudian customernya di Jawa, kami kan domisili di Depok, maka ngirimnya bisa dari Depok atas nama dari teman-teman. Tapi titip stok itu maksudnya secara syariat kita juga coba keluar dari khilafiyah yang ada. Jadi teman-teman tuh memang sudah membeli dan dititipkan stoknya, akad wakalah, akadnya titip di kami secara warehouse-nya. Nanti kami yang mengirimkan itu udah hak milik teman-teman gitu. Teman-teman bisa publish iklan ke manapun gitu. Terus kemudian ketika lebih dekat ya kami akan memberikan. Dan pengembangan produk yang berkelanjutan. Ini kami jujur saat ini buku kedua sudah hampir sudah finalisasi ya, tinggal udah masuk editor, itu udah final ilustrasi beserta ininya sudah masuk ke editor, tinggal final touch ya. Jadi buku ketiga itu juga naskahnya sudah masuk editor, tinggal ke ilustrasi. Jadi ketika kami merilis buku pertama itu kami sudah sampai di buku ketiga pembahasannya, udah selesai pembahasan di buku ketiga. Jadi itu untuk menjaga pengembangan produk yang berkelanjutan. Dan saat ini kami sudah fokus di persiapan buku keempat. Begitu. Jadi insya Allah secara pengembangan produk kami ikhtiarkan untuk terus secara sustain berkelanjutan itu bisa menyuplai produk-produk untuk teman-teman. Next Pak. Promo khusus hari ini, seluruh peserta webinar ini bisa menjadi reseller tanpa syarat minimal pembelian. Jadi teman-teman yang ikut hari ini itu sudah otomatis statusnya sebagai reseller. Jadi kalau sebelumnya itu ada syarat minimal 5 pembelian 5 buku. Jadi 5 kali 99.000 mungkin sekitar sama diskon 10% sekitar 400 something. Tapi yang semua yang ikut hari ini itu sudah free tanpa ada syarat pembelian, teman-teman udah bisa menjadi reseller. Udah beli berapapun 1 buku misalnya itu sudah dapat diskon 10%. Dan kalau bisa ngejual 10 buku nanti ada tambahan another commission fee gitu ya. Nanti insya Allah akan ada penjelasan lebih detail lagi di grup. Kemudian ada subsidi ongkir, ya. Harganya ini sebenarnya karena sudah ready stock per besok itu harusnya sudah harga normal. Akan tetapi harganya kita keep untuk teman-teman ini 99.000.
tanpa ada batasan. Jadi teman-teman tetap dapat harga spesial, khusus yang hadir hari ini, tetap dapat harga spesial 99.000 harga coret, tidak dinaikkan. Walaupun nanti reseller-reseller yang baru naik, gitu. Karena teman-teman memiliki nilai plus karena sudah ikut tadi ya, dan mendengarkan banyak sekali penjelasan-penjelasannya. Terus kemudian insya Allah ada kuis, 10 pemenang akan dapatkan free buku dan free ongkir, link kuis akan di-share di grup. Karena ini tadi saya lihat kayaknya di bawah ya 10-an lah ya, bisa jadi probabilitasnya teman-teman dapat. Tapi nanti mohon diisi kuisnya, kita akan share mungkin sekitar ba'da zuhur, kita akan share kuisnya, dijawab nanti insya Allah terkait dengan materi hari ini. Sebenarnya yang daftar ada sekitar 25-an untuk event hari ini, sudah ngisi form dan lain sebagainya, tapi qadarullah mungkin ada halangan dan seterusnya. Insya Allah ini takdir terbaik dari Allah untuk semua yang hadir, dan terima kasih sekali lagi. Next Pak, habis. Jazakumullah khairan kepada seluruh teman-teman. Ini tepat 10.30, jadi agak molor mungkin jadinya. Mohon maaf, mungkin saya minta waktu 10 menit tambahan untuk mungkin jika ada pertanyaan dari teman-teman terkait dengan semua hal, baik yang materi yang disampaikan Pak Tahir maupun yang dari hal-hal yang saya sampaikan. Oke, selesai Pak dari slide-nya. Mungkin bisa. Nah, mungkin kepada teman-teman silahkan jika memang ada pertanyaan, boleh chat, boleh angkat tangan atau mungkin bicara, tafadhol, dipersilahkan. Jika ada pertanyaan. Saya ingin menanggapi dulu mungkin ini yang dari Mbak Novita. Saya realistis saja Pak. Oh ya, pengiriman dari Depok Mbak. Pengiriman dari Depok Cimanggis. Karena Mbak Novita Depok juga ya. Jadi dari Cimanggis. Nanti ini saya ingin menanggapi yang atas yang sebelumnya. Saya realistis saja Pak, membangun karakter iya butuh berbagai elemen, betul. Dan produk MIM ini saat ini masih sedikit, yes, betul. Karena kami dalam menyiapkan produk itu nggak bisa dalam tanda kutip kesusu, karena kami qadarullah secara quality itu sangat-sangat diawasi. Dari beliau ini Ustadz Herfi sebagai editor ahli, tidak hanya sekedar editor. Jadi kalau saya ingin menyampaikan bagaimana proses kami mendapatkan satu judul buku atau satu buku ini jadi ini. Nah, satu produk ini bagaimana dia bisa jadi satu produk ini, itu Ustadz Herfi itu dari Ustadz menyiapkan sebuah ide ceritanya, kemudian flow plotnya, jadi dari awal sampai akhir ada masalah yang dihadirkan apa, terus kemudian hadis yang di dasar apa, kisah ini merefer ke kisah sahabat yang mana, terus Al-Qur'annya, ayatnya, basisnya apa, dan seterusnya, tapi dalam alunan cerita yang sudah beliau konsep. Terus kemudian kami berikan ini kepada penulis yang memang sudah kami kenal baik secara background dan portofolionya. Beliau kemudian mengelaborasi, mendetailkan semua adegan, semua ilustrasinya harus bagaimana, dan seterusnya. Kemudian kami punya ilustrator, tim ilustrator juga yang menggambar, dan ketika jadi direview lagi. Direview ini bisa pingpong, bisa 2-3 kali sampai benar-benar firm, fix, kemudian baru produk itu bisa rilis gitu. Jadi Masya Allah, Alhamdulillah saya bersyukur sekali karena dari Ustadz mau menyempatkan untuk menjadi editor ahli gitu. Jadi insya Allah secara produk, secara kualitas, baik dari sisi isi, bahkan juga dari sisi ilustrasi, teks, kata per kata itu direview. Itu sehingga itu membutuhkan waktu yang sedikit lama. Tapi
kami mencoba untuk mengambil titik tengah antara timeline dan juga quality. Semoga saja bisa hadir produk-produk ini bisa lebih banyak gitu. Insya Allah jika ke depan kami insya Allah bisa mempercepat lah, insya Allah jika ada tambahan-tambahan tim juga, insya Allah nanti bisa nanti insya Allah teman-teman kita coba. Ini teman-teman awal nih, bisa jadi nanti tidak hanya sebagai reseller, akan banyak sekali kami akan minta feedback, mungkin akan jadi termasuk membaca pertama, buku kedua, dan seterusnya. Itu akan sangat mungkin terjadi, bahwa teman-teman akan kita mintain tolong atau mungkin perannya ya, role-nya secara benefit dan lain sebagainya, itu mungkin sangat mungkin untuk bisa lebih dari sekedar seller itu. Terus material promosi bisa dilihat di mana? Insya Allah kita ada link, nanti kita akan sampaikan juga di grup. Hanya saja memang kemarin itu yang sudah ada itu tidak ada captionnya gitu. Nanti mungkin bisa kita copywritingnya kita juga coba ingin siapkan. Harapannya sebenarnya kalau kami itu ingin ada konsep crowd marketing gitu. Jadi marketing oleh publik gitu ya, nggak hanya dari akun resmi official dari MIM Publishing, tapi juga dari teman-teman, sehingga secara caption itu harapannya dari teman-teman. Tapi anyway, insya Allah dari kami sebenarnya kalau misalnya teman-teman butuh ada masukan tentang ini khusus yang tim di sini ya, teman-teman ada masukan, Pak bikin begini, Pak bikin begitu, materialnya ada masukan, coba nanti kita akan coba berikan kepada tim ilustrator kami. Kami ada tim ilustrator untuk advertising, untuk iklan juga ada. Nanti teman-teman boleh untuk jika butuh bantuan begini begitu, kita coba akan support itu juga untuk material promosinya. Baru-baru ini ada laporan menyatakan bahwa jumlah middle class family di Indonesia menurun sekitar 8 juta something. Dampaknya golongan middle class ini cenderung mengurangi spending dan hanya membeli hal-hal basic seperti bahan makan. Di sisi lain, produk ini adalah mahakarya. Saya katakan demikian karena saya dan istri sudah membeli buku serupa untuk anak sejak 2 tahun, kombinasi antara art dan ilmu yang terkandung rasanya murah dijual dengan harga tersebut. Bagaimana tim NIM menentukan harga penjualan sehingga keluar angka 119. Saya mengira target marketnya adalah untuk middle class family, yang mana saat ini sedang mengurangi spendingnya. Baik, terima kasih banyak ini Mas Ardi dan Mbak Wahidah ya. Masya Allah. Jadi kalau menentukan harga ini memang prosesnya agak panjang. Jadi kita ada survei market juga, produk-produk sejenis, rata-rata jika ini kan 36 halaman ya. Jadi kalau ini saya dapat dari 100 orang yang mereview pertama itu, salah satunya ceritanya panjang. Untuk anak-anak ceritanya panjang, tapi ini plus minus, ada pro cons-nya. Tapi ini kami memang sengaja kasih cerita yang panjang untuk anak-anak. Karena kalau kita berhadapannya dengan gadget, ini kita berhadapannya bukan dengan buku yang lain ini. Ini kami itu udah eskalasinya dengan gadget. Jadi makanya di sini ada masalah, ada konflik yang dihadirkan di dalam cerita, sehingga ada rasa penasaran anak-anak. Ini setelah ini apa ya? What's next gitu. Setelah adegan ini apa? Adegan ini apa? Setelah itu apa? Gitu. Itu ada rasa itu. Dan ini udah diuji di 100 buku pertama yang kita rilis kemarin, udah diuji dan ternyata memang seperti itu. Anak-anak itu nggak bosan bacanya, terus kemudian ada alur ceritanya, dia pengen baca berulang, bahkan seminggu itu bisa jadi trending topik di bahasan keluarga. Nah, segmen market kami siapa? Sebenarnya segmen market kami itu premium. Justru ya middle class yes, karena dia secara market dia memang paling banyak, tapi juga menengah ke atas. Jadi makanya secara bahan, secara ilustrasi ini kita memang sajikan dengan premium semuanya.
eh, itu segmen awal market kami di awal tuh memang nembaknya adalah market premium. Jadi yang dia udah nggak mikir masalah harga. Terus kami berpikir lagi setelah riset dan seterusnya, awalnya kita mau harga ini sekitar 150-an, tapi kemudian kita turunkan jadi 119 dan kita turunkan lagi jadi level promo itu level yang menurut kami ini berdasar riset juga, nanya ke beberapa banyak orang juga, 100.000 itu adalah angka yang berdasar hasil survei yang kami lakukan itu 100.000 itu misal sebulan 100.000 investasi, di mana ini juga long lasting ya, dalam tanda kutip ini kami berusaha untuk memberikan produk yang bisa awet, itu sangat murah sekali karena mungkin nanti Pak Tahir bisa memberikan trik-trik bagaimana membuat ini berasa murah itu untuk marketing ya, untuk para reseller. Bahkan kita 1 bulan pulsa aja di atas 100.000 kebanyakan. Jadi dari survei kami rata-rata itu 150 sampai 200.000 sebulan yang kami survei untuk pulsa satu bulan, dan itu rutin. Dan untuk buku ini itu secara invest, secara apa namanya, ya terkait dengan harga ya, itu memang cukup panjang lah ceritanya, tapi kami yakin dengan harga 99 ini dan juga 119 normalnya itu insya Allah bisa ada, insya Allah bisa diterima. Kami yakin itu ada optimisme di situ. Dan memang kami menyediakan slot edukasi untuk banyak teman-teman. Jadi insya Allah kita mau bikin seperti kalender akademik yang saya sampaikan tadi, itu nanti untuk semua reseller dan juga untuk umum. Bisa jadi untuk umum. Jadi kami ada slot juga untuk itu. Ini salah satu bedanya MIM dengan penerbit lain, karena edukasi itu kami berikan secara free dan juga secara rutin, insya Allah. Jadi budgetnya insya Allah dari udah tercover juga di harga tersebut, gitu Mas Ardi. Ada lagi mungkin yang lain? Mungkin 3 menit lagi mungkin sebelum kita tutup. Nggak ada? Pak Tahir mungkin ada mau tambahkan, Pak? Ya, ada satu nih, ini message 2 mengenai low income. Ini tentang harga, Pak, tentang harga. Ini ada 2 tambahannya. Oh, tentang harga ya? Ya. Iya. Teman-teman, bicara tentang harga ya, saya memang sepakat bahwa memang banyak sekarang keluarga yang mengurangi beban itunya ya, pengeluarannya ya. Tapi di sini juga saya mencatat bahwa katanya Pak Ardi ya, ini dijualnya pasarannya murah gitu ya. Masya Allah. Menurut saya semakin bervalue sebuah produk itu semakin harga tidak menjadi pertimbangan biasanya, Pak. Ya, semakin tinggi sebuah value, semakin dia akan menganggap harga yang kita berikan itu murah. Tapi juga harus menjadi pertimbangan kita juga kalau memang buku ini harga sewajarnya berapa sebenarnya yang pantasnya diterima oleh masyarakat, karena mungkin salah satu goalsnya MIM ini tidak hanya sekedar bagaimana ada sisi ininya ya, tetapi tetap juga harus ada nilai. Kita ingin menyebarkan misinya, betul begitu ya Pak Yogi ya? Ya, tetapi tapi dari sisi perusahaan juga barangkali kan harus ada lebihnya juga, ada profitnya juga kan Pak Yogi, harus ada. Karena kalau tidak ya tujuannya makan mati di perjalanan gitu kan. Nanti misinya kita. Nah, apa peran kita sebagai seorang reseller? Nah, di sini dilatih kepiawaian kita dalam jualan Pak Yogi. Jadi kemampuan Anda
mengutarakan features dan benefit atau values dari produk itu, itulah yang sebenarnya dibeli oleh customer. Bukan material bukunya yang dibeli, tetapi values yang Anda jual. Oleh sebab tujuan dari pembelian buku. Nah, itu yang membuat sebenarnya harganya akan menjadi murah di mata customer. Kira-kira begitu, Mas Yogi. Baik, terima kasih banyak Pak Tahir atas tambahannya. Tadi di materi juga disampaikan bahwa insya Allah kita memberikan trik-trik atau mungkin edukasi kepada teman-teman semua secara skills bagaimana membangkitkan emosional kebutuhan. Jadi orang kalau udah merasa ini prioritas, butuh, urgent untuk disampaikan kepada anaknya, maka harga berapapun akan dibeli gitu. Karena saya sendiri secara pribadi, anak saya 5, saya pengalaman beli buku itu sampai harga 2.500.000, itu juga saya beli gitu, satu paket gitu ya. Terus kemudian ada harga jutaan lah, sampai jutaan. Itu pun dari kami, walaupun saat itu masih middle class, anak pertama, itu juga pertimbangannya adalah pertimbangan secara emosi dan lebih ke penting. Ini penting nih buat anakku nih. Ini aku nggak sia-sia beli ini gitu. Aku harus nabung buat ini. Gitu. Jadi gimana kita bisa menghadirkan secara pertimbangan bahwa ini penting, ini secara emosional, ini memang urgent, memang sangat dibutuhkan untuk anak-anak mereka dan seterusnya. Maka ketika mereka nggak bisa membeli saat itu juga, maka mereka akan menabung, mereka akan suatu saat akan beli itu. Dan itu yang saya alami sendiri. Jadi saya pun bahkan ada yang sampai skemanya itu ada dulu, itu zaman dulu ada arisan segala itu karena bukunya memang series dan mahal gitu ya. Nah itu sampai sekarang bukunya masih ada, masih terjaga dan masih sering dibaca sama anak-anak. Jadi Masya Allah, terus maaf. Oke. Mohon maaf, ya mungkin seperti itu. Karena sudah molor, saya pribadi mohon maaf atas molornya tidak sesuai jadwal, tapi insya Allah dari kami berkomitmen untuk ini merupakan awalan, bukan hal yang terakhir gitu maksudnya. Dan terima kasih atas doa-doanya seperti Mbak Amel. Masya Allah, barakallahu fikum. Semoga Allah mudahkan semua prosesnya dan banyak keberkahan yang didapat baik untuk kami juga untuk umat. Nah ini memang goal besarnya untuk umat itu ya. Jadi kalau dari MIM, dari saya pribadi sebagai CEO di sini sangat tidak mudah ketika dalam 1 tahun belakangan membuat satu produk ini. Dan kalau mau gampang-gampangan, Mas Ardi tentu tahu betul saya. Ya kalau mau gampang ya saya nggak usah bikin ginian gitu ya. Ya udah kerja aja, udah selesai. Tapi ada besar sekali kegelisahan dalam hati bahwa anak Indonesia itu sangat butuh ini gitu. Bahwa ini bukan hanya tentang kami, ini bukan hanya tentang kita, tapi ini tentang masa depan Indonesia. Bahwa anak-anak kita nanti akan hidup di masyarakat yang kebanyakan anak-anak juga akan hidup pada waktu itu gitu. Jadi maksudnya kalau kita sekarang mengcover benar-benar mendidik anak-anak kita sangat-sangat protektif, sangat bagus, sangat ideal, tapi ketika nanti mereka hidup di masyarakat yang sangat rusak gara-gara mungkin secara nilai kejujuran dan lain sebagainya, akhlaknya kurang baik, maka itu akan menjadi sangat berat bagi mereka. Oleh karenanya ini juga perjuangan bagi seorang ayah saya ini untuk anak-anak saya, karena ingin menghadirkan juga kehidupan masyarakat saat mereka hidup nanti itu jauh lebih baik dibanding saat ini gitu. Dan terima kasih sekali kepada teman-teman atas atensinya. Terima kasih banyak kepada Pak Tahir. Terima kasih Pak. Special thanks untuk Pak Tahir atas waktunya, atas semua ilmunya. Masya Allah, 15 tahun pengalaman atau lebih bahkan itu sangat berharga sekali. Dan Masya Allah 1,5 jam kayak nggak kerasa gitu Pak bersama antum tadi nyimak. Dan semoga
kita bisa terus lanjutin nanti di grup komunikasi kita bisa gayeng, kalau orang Jawa bilang bisa rukun, guyup, atau apa lagi ya bahasanya, lebih enak bersaudara, tidak kita benar-benar setara lah gitu ya. Nanti insya Allah bisa saya banyak minta masukan, saya juga bisa banyak bertanya kepada teman-teman juga bisa bertanya, bisa memberikan masukan dan seterusnya. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih sekali lagi atas waktunya. Insya Allah ini pertemuan akan terus berlanjut dan kita akan banyak sekali berdiskusi insya Allah di grup. Terima kasih dan kita tutup sama-sama dengan baca alhamdulillahirabbil alamin dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.